nada dan melodi yang tidak menenangkan jiwa, tidak menggairahkan rohani, tidak bisa dipakai. Semua musik yang baik itu selain teksnya biblical adalah sesuainya teks dengan melodi yang menggairahkan. Ini satu oktav. Handel mengerti di tempat paling tinggi mulia bagi Allah, di bumi sejahtera untuk manusia. Ini dua kalimat berdasar Natal. Jadi manusia ke atas tak mungkin, tapi dari Tuhan anugerah turun mungkin. Maka Handel menulis ini, kalau memang Handel ya, lebih mengerti dari Kongfucu, hubungan manusia dengan Tuhan Allah. Jadi anugerah dengan dunia gemar. Kalau kita tidak pakai lagu itu dengan teks yang sama, kita bikin dunia gemar, Kristus datang. Boleh juga kan? Boleh juga kan? Tapi itu adalah musik lebih biblical karena anugerah turun dari Tuhan. Dengar. Sudah. Sekali lagi dengar. Bassnya bagaimana dibandingkan dengan sopranonya, coba. Ya, sudah berhenti ya. Berhenti. Lalu tom tom tim tim pam. Yang satu tom tom apa? Tam tam tom. Mulai dari do ya. Pisahnya menjadi so sama so ya. Do ini unison ya, sama ya. Tapi setelah kalimat itu selesai, satu di langit, satu di bumi. Coba sekali lagi. Ya, apa itu artinya? Waktu saya menyembah, oh Tuhan yang Maha Suci, begitu suci, kita sudah meningkat kepada berbakti kepada Tuhan di situ, dan kita sadar kita begitu rendah di bumi. Lagu kayak begini tidak dipakai. Lalu kita bikin sendiri. Suci. Itu musik yang agung, itu ada dalilnya, bukan tidak. Waktu Bach membuat is it me. Yesus bilang ada antara satu kamu melawan aku, menjual aku. Apakah itu saya? Berapa kali? 11. Karena apa? Yudas tidak berani tanya. Setelah selesai 11, baru Yudas itu, apakah itu saya guru, bukan Tuhan? Karena dia tidak pernah ngaku Yesus Tuhan kok. Cuma guru toh. Jadi Bach menulis itu 11 kali, bukan 12. Dia begitu tepat mengerti firman. Firman masuk ke musik. Nah musik itu begitu bertanggung jawab. Orang seperti Bach lutut sebelum bikin kantata. Lutut minta tolong Tuhan. Sudah tulis, selesai. Soli Deo Gloria. Johann Sebastian Bach. Mari kita koreksi diri. Musik biblical ada nggak? Ada. Silent night. Siapa bisa lulus sekolah musik, gelar doktor 50, bikin lagu Natal lebih indah dari itu? Coba kasih saya lihat. Ada seorang tulis syair sampai berjumpa lagi terus nangis. Tapi syair ini bagus ini dibikin musik yo. Dia kirim kepada seorang komponis yang besar. Komponis besar bergelar doktor yang terkenal di dunia. Oh syair kayak sembarangan coret-coret langsung jadi lagunya. Tapi dia juga kirim syair yang kepada seorang musikus yang cinta Tuhan tapi orang sederhana. Lalu akhirnya dua lagu yang sudah jadi kembali kepada dia. Dia melihat justru penggubah yang besar, yang akademis, yang hebat. Lagunya biasa sekali. Tapi yang orang Kristen biasa, yang mengerti musik dan cinta Tuhan. Dia tulis lagu dengan melodi yang tidak pernah ada pada dulu. Apa itu? Lagu apa? Kalau ibu bikin lagu bisa lah bikin mi super mi atau apa itu? Tapi waktu dinyanyi selesai baru tahu agungnya. Ni nam dem di nam la 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 nam.
bam, 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 bam. Melodi seperti ini, melodi seindah ini bukan hasil gelar doktor 10 dari sekolah musik yang tertinggi. Something else. Satu, the depth of the relationship with God. The depth of the constraint of love of Jesus Christ. The depth of the walk together with Holy Spirit. Akhirnya firman Tuhan, cinta kasih, dan perasaan semua dengan teologi yang benar jadi satu. Saudara-saudara, semua lagu Kristen yang paling bermutu tidak mungkin dihapus dari sejarah. Dan orang Kristen yang cuma mengerti doktrin reform, tidak mengerti musik Kristen, itu seperti Martin Luther mengatakan, rugi besar. Oke, gue ingin berbagi dua hal tentang video tersebut. Tolong jangan skip videonya dengan sampai habis. Gue berdoa supaya konten menjadi berkat buat kita semuanya. Dan ini penting banget buat kita semua. Yang pertama adalah dari video itu kita bisa mendapatkan sebuah pesan, yaitu ada teologi yang benar, sebuah kebenaran. Ya, mendekati firman Tuhan dengan baik. Tunduk kepada firman Tuhan, berarti kita butuh penalaran. Tapi yang kedua adalah sebuah bentuk perasaan. Musik adalah sesuatu hal yang magical. Beberapa orang hari ini mungkin datang kepada Tuhan, menyembah, memuji Tuhan, menyanyikan sebuah lagu, tapi hanya bentuknya katarsis. Seperti teman-teman kita yang psikologi mengatakan sebuah bentuk ungkapan perasaan yang ingin dikemas di dalam sebuah bentuk yang rohani. Nah, ini tidak lagi fokusnya kepada Kristus. Sekali lagi ya, nggak ada yang salah dengan fokus kepada diri kita. Tapi pada waktu kita menyembah Tuhan, penghiburan sejati itu datang bukan dari apa yang kita rasakan, tapi sebuah kebenaran yang bahkan mentransformasi perasaan kita. Dan itu menjadi poin yang penting. Jadi kalau kita hari ini dipanggil di dalam sebuah pelayanan musik, ayo gue men-challenge teman-teman untuk membuat musik di zaman ini yang punya kedalaman secara teologi, tapi juga menyentuh sebuah bagian rasa. Alkitab mengatakan tentang speak the truth with love. Kita bicara tentang kebenaran, tapi juga ada kasih dalamnya. Kita juga bicara tentang renewing your mind, bahwa Roh Kudus itu tidak hanya menyentuh sebuah bagian hasrat, karena kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, dan segenap akal budimu. Jadi kita belajar untuk seimbang di tengah-tengahnya. Yang kedua adalah, buat anak-anak muda hari ini, gue tetap mendorong kita untuk tahu ya lagu-lagu hymn ya. Ada orang ngomong jadul. Enggak ada yang jadul dalam kekristenan. Itu sebuah legacy bagaimana orang-orang bapak-bapak gereja di zaman lampau itu bergerak di dalam iman yang sama dengan kita, dengan pekerjaan Roh Kudus yang sama, fokus kepada salib Kristus yang sama, dan kemudian menghasilkan sebuah karya seni yang harusnya kita tuh belajar untuk menjaga, melestarikan ini. Jadi gue nggak anti dalam sebuah bentuk-bentuk lagu-lagu yang baru gitu, gue nggak anti lagu-lagu yang baru, itu juga bagus-bagus itu. Tapi coba kita punya minimal 1 atau 2 lagu yang kita tahu di zaman lampau. Kalau misalnya kalian bingung lagu-lagu seperti apa, bisa cek ada channel YouTube Ignite. Anak-anak muda yang ingin mengaransemen lagu-lagu lama, dia tuh nggak mungkin bisa mati dimakan waktu gitu. Coba leave komen di bawah ini lagu-lagu hymn yang kalian tahu dan kalian bisa pelajari, bukan cuma sekedar si airnya tapi juga musiknya. Silahkan drop your song di bawah sini dan kita semua bertumbuh bersama di dalam Kristus di dalam zaman yang semakin cepat ini. Itu jadi gue Solido Gloria, gue Jamanik, gue pamit, bye bye.